seorang putri dengan kegagahannya, dengan harga diri yang harus dijaganya, anak perempuan yang dicintainya, itu dia berani kubur dengan kondisi hidup itu. Maka ketika Umar bin Khattab selalu menitiskan air mata ketika mengingat dosa yang terbesar ini, jemaah rahimah. Kisah yang ketiga adalah seorang sahabat yang miskin, seorang manusia, seorang hamba yang miskin, berkulit hitam. Dia seorang budak, tidak ada harga dirinya, yaitu Bilal bin Rabah. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemuliaan Bilal bin Rabah sampai hari ini pun, detik ini pun selalu dikenang dan selalu disebut-sebut namanya di dalam setiap masjid, yaitu seorang Bilal. Kenapa? Karena dari seorang budak kemudian Allah muliakan dia. Allah muliakan, Allah sebutkan lewat kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Bilal bin Rabah menjadi salah satu penghuni surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kabar gembira kepada Bilal bin Rabah bahwa Bilal bin Rabah menjadi salah satu dari penghuni surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kesempatan itu pula telah mendengar terompah Nabi Bilal bin Rabah sudah berada di dalam surga. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, seorang Bilal bin Rabah ketika diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya Bilal, azin, wahai Bilal, kumandangkan azan untuk kita sholat. Apa kata Bilal bin Rabah? Dia kumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ketika sampai pada satu kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal bin Rabah tidak mampu melanjutkan azannya ketika ingat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang budak yang tidak ada harganya, yang disiksa di padang pasir, yang ditumpukan ke dalam jiwanya di atas jiwa yang batu besar yang sangat panas. Tapi begitu mulianya Bilal bin Rabah, jemaah. Bahkan ada satu kisah yang menjelaskan bahwa Bilal bin Rabah ini hijrah, berpindah setelah kematian dan kewafatan Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah pindah dari Madinah, tidak kuasa tinggal di Madinah, tidak kuasa sholat di Masjid Nabawi. Karena setiap Bilal bin Rabah masuk ke Masjid Nabawi, beliau teringat Rasulullah SAW sedang menjadi imam dalam sholat. Begitu mulianya. Tapi ingat, hari ini kota Makkah dan kota Madinah yang dulunya sebagai kota jahiliyah, hari ini disebut dengan dua kota suci. Bahkan rajanya pun disebut dengan raja dua kota suci, Raja Al-Haramain. Kota Makkah dan kota Madinah adalah tanah yang suci. Umar bin Khattab yang dulunya pengis, yang dulunya jahat, berapa sudah nyawa yang dirayakan oleh Umar bin Khattab? Ketika masuk Islam, Umar bin Khattab menjadi sahabat yang termulia nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan dikabarkan kepadanya bahwa Umar bin Khattab adalah salah satu dari 10 sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Allah masuk ke dalam surga. Begitu juga dengan Bilal bin Rabah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, apa rahasianya? Apa rahasianya? Apa penyebabnya sehingga 3 kisah yang saya sebutkan ini begitu menjadi sangat mulia dan istimewa? Ternyata penyebabnya hanya ada 2, dan salah satu di antara keduanya mari kita perhatikan. Salah satu di antara keduanya adalah semuanya menjadi suci, semuanya menjadi terhormat, semuanya menjadi agung karena mereka yang saya sebutkan dari 3 hal ini dan masih banyak yang lain, itu karena mereka menyanding Al-Quran. Mereka mentadabburi Al-Quran.
sana adalah Al-Quran yang sedang berjalan, Al-Quran yang sedang hidup. Umar bin Khattab yang awalnya jahat, dia menjadi sangat mulia karena Al-Quran surat Toha yang didengarkan dari lisan seorang alim yang fakih. Bilal bin Rabah menjadi mulia dari seorang budak yang sangat miskin dan tidak ada harganya. Dia menjadi mulia dan menjadi salah satu penghuni surga. Itu karena hanya satu kata dalam Al-Quran, Ahad, 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 Qul huwallahu ahad. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita susah untuk mencari sebuah kehormatan, untuk mencari sebuah derajat tinggi dalam diri kita. Tidak perlu kita susah payah untuk mencari jabatan yang tertinggi dan dihormati oleh banyak orang. Cukup satu yang kita lakukan. Apa itu? Yaitu muliakan Al-Quran, sanding Al-Quran, baca Al-Quran, hayati Al-Quran, amalkan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu ayatnya di dalam Al-Quran ini, dan ayat itu tercantum di dalam surat Muhammad, surat yang diberi nama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat yang ke-24. Ada dua pilihan bagi kita seorang umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang untuk mensikapi Al-Quran ini, jemaah. Hanya ada dua pilihan. Kalau tidak memilih salah satunya, maka akan dia berada di dalam pilihan yang satu. Apa itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Muhammad, surat yang ke-47, ayat yang ke-24. Pendek ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Hanya ada dua pilihan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian memilih salah satu di antara keduanya? Satu, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kalau kau manusia, kalau kau wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang katanya meyakini rukun iman dan iman salah satunya iman kepada kitab Allah, tidak mentadabburi, tidak menghayati Al-Quran, maka pilihan yang kedua yaitu am-'ala qulubin aqfaluha. Hatinya itu akan diuji mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pilihannya hanya dua kalau kita hidup ini. Mau mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, atau hati kita mau diuji mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang Umar bin Khattab mulia itu karena Al-Quran, jemaah. Seorang Bilal bin Rabah itu juga mulia karena Al-Quran, jemaah. Seorang Utsman bin Affan yang sudah terpandang menjadi lebih terpandang lagi, itu karena mempercayai Al-Quran, jemaah. Maka kalau kita ingin dihormati oleh orang lain, kita dihormati, jangankan dihormati oleh orang lain, kita akan dihormati oleh para penduduk langit dan bumi. Sandinglah Al-Quran, maka kita di kanan kiri kita, kehidupan kita akan menyandang sebuah kemuliaan. Tidak perlu kita bersusah payah mencari jabatan, bersekolah tinggi. Cukup kalau kita mau dihormati dan kita akan mulia, kita akan agung dalam kehidupan kita. Kita dirindukan oleh Rasulullah SAW. Sandinglah Al-Quran dalam setiap kehidupan kita. Maka bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran, baca Al-Quran, tingkatkan memahami Al-Quran. Bagi yang belum bisa Al-Quran, tidak ada kata terlambat untuk belajar membaca Al-Quran. Yang menghentikan kita untuk belajar Al-Quran itu ketika nafas kita dihembuskan yang terakhir kali, ketika dicabut oleh malaikat Israel. Itu baru kita berhenti untuk belajar Al-Quran. Usia kita yang hari ini 70 tahun, tidak ada kesempatan, tidak ada yang namanya keterlambatan untuk belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran, datang majelis ta'lim, temui di mana datang kajian-kajian Al-Quran yang membahas di situ Al-Quran. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan derajat kita menjadi manusia termulia, jemaah. Tidak ada manusia yang paling mulia di sisi Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang berupaya
berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan dirinya bertakwa. Dan salah satu tanda daripada orang yang bertakwa adalah membaca Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu huwas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa qul wa anta khairur rahim. Ya Hakim ya Ghani ya Hakim, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana wa la tu'assir, Allahumma yassir umurana musratan wa la tu'assir, Allahumma yassir umura awladana wa la tu'assir, Allahumma yassir umura muslimin wa la tu'assir, Allahumma aminna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma afina wal muslimin, Allahumma afina fi baladina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tad'na dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi